Praobservasi. Akan melakukan praobservasi sebelum Ibu melakukan pembelajaran nantinya. Tujuannya percakapan kita adalah bagaimana nantinya saya mengevaluasi dan mengetahui jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Adapun nantinya yang akan saya tanyakan itu ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana tujuan yang akan Ibu capai di pembelajaran nantinya Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada kegiatan pembelajaran itu yaitu ada dua. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tema yang terdapat pada karya seni lukis. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi alat dan bahan serta teknik dalam membuat suatu karya seni lukis. Oh, jadi tujuan pembelajaran Ibu adalah akan mengidentifikasi tema yang terdapat pada karya seni lukis ya Bu ya. Kemudian yang kedua, alat dan bahan serta teknik dalam membuat karya seni lukis. Itu akan diidentifikasi nantinya Bu ya. Pertanyaan saya yang kedua Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya? Area pengembangan yang ingin saya capai pada kegiatan pembelajaran nantinya yaitu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana dalam pengetahuan itu peserta didik dapat menentukan tema yang terdapat pada karya seni lukis. Kemudian bagaimana cara menentukan tema yang terdapat pada karya seni lukis tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat suatu karya seni lukis. Oh iya, jadi ada dua pengembangannya ya Bu ya. Yang pertama yaitu dari segi pengetahuan, bagaimana Ibu akan mengidentifikasi tema yang terdapat pada karya seni lukis, dan yang di area keterampilan mungkin nantinya Ibu akan mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan pada saat melakukan seni lukis. Oke, baik Bu. Yang pertanyaan saya yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya di kelas? Mungkin dari segi strateginya seperti apa, kemudian metodenya bagaimana, dan model pembelajarannya bagaimana? Rancangan pembelajaran yang ingin saya terapkan nantinya yaitu berkaitan dengan strategi, yaitu saya rencanakan yaitu melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Kemudian metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok, sedangkan model pembelajarannya yaitu PBL. Baik Bu. Jadi strateginya yang akan Ibu gunakan nantinya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian diskusi kelompok, dan model pembelajarannya PBL. Ya, begitu ya Bu? Baik Bu, itu saya rasa bagus sekali Bu ya. Kemudian media pembelajaran yang akan Ibu gunakan apa saja Bu? Media pembelajaran yang akan saya siapkan yaitu yang pertama HP, di mana peserta didik dapat melihat video yang berkaitan dengan tema serta alat dan bahan yang digunakan dalam membuat karya seni lukis. Kemudian yang kedua adalah LKPD. Kemudian yang ketiga adalah saya menyiapkan gambar-gambar lukisan, di mana pada gambar lukisan itu nantinya anak-anak akan mengidentifikasi tentang tema yang terdapat pada lukisan tersebut. Baik Bu. Jadi medianya yang pertama yaitu HP. Kemudian Ibu akan menampilkan video-video atau gambar-gambar bagaimana nantinya anak-anak bisa mengidentifikasi. Dan yang ketiga adalah LKPD. Kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari Kamis Bu, yaitu tanggal 1 pada jam pertama.
baik. di kelas 9B. Oh ya, di kelas 9B. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di kelas Bu di hari Kamis jam pertama ya Bu ya, di kelas 9B ya. Baik Bu, terima kasih, nanti kita bertemu kembali. Saya rasa mungkin satu pertanyaan lagi Bu, bagaimana perasaan Ibu pada saat pertemuan kita di praobservasi ini? Ya, perasaan saya pada saat kegiatan praobservasi ini, saya merasa senang dan saya dapat mengetahui dan merancang tentang pembelajaran yang akan saya lakukan supaya saya bisa lebih percaya diri. Iya, baik Bu. Jadi itu tujuan kita di praobservasi ini Bu, bagaimana Ibu bisa percaya diri dan bisa mempersiapkan lebih awal Bu ya. Nanti kita bertemu lagi di observasi dan setelahnya mungkin kita bertemu lagi di pasca observasi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, hari ini kita akan belajar seni budaya. Sebelum kita belajar, silakan satu orang memimpin doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Ibu. Oh iya, silakan Kaki. Before we study, let's pray together. Pray start. Pray finish. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja? Ini, Kamila, Adis. ini. Ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir, yang sakit cepat diberi kesembuhan supaya bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita belajar, mari kita melakukan ice breaking. Ya, kita mulai. Kalau saya katakan tepuk 1, masih ingat ice breakingnya? Sekarang kita mulai ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Pada hari ini kita akan belajar yaitu materi tentang seni lukis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi tema yang terdapat pada karya seni lukis. Yang kedua adalah mengidentifikasi alat dan bahan serta teknik dalam membuat suatu karya seni lukis. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang pengertian seni lukis? Ada yang bisa? Masih ingat apa itu seni lukis? Ya, silakan Muhammad Kafir. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ya. Bagus, tepuk tangan untuk Kafir. Jadi seni lukis itu adalah pengembangan dari menggambar yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Pernah lihat lukisan? Pernah. Di mana biasa kalian pernah melihat lukisan? Pameran. Ya, pameran. Kemudian di mana lagi? Internet. Jadi biasanya pameran itu banyak terdapat misalnya di pameran, ya, di internet, di buku-buku, ya. Tema yang terdapat pada karya seni lukis itu ada bermacam-macam.
Siapa yang bisa menyebutkan tema yang terdapat pada karya seni lukis? Ya, silakan. Yang pertama manusia dengan diri sendiri, yang kedua manusia dengan manusia lain, yang ketiga manusia dengan alam sekitarnya, yang keempat manusia dengan alam benda, yang kelima manusia dengan aktivitasnya, yang keenam manusia dengan alam cahaya. Iya. Jadi apa yang disebutkan tadi oleh temanmu ke tema yang biasanya terdapat pada karya seni lukis. Sekarang saya akan bagi kelompok. Silakan kumpul dengan anggota kelompoknya, yaitu kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Jadi saya akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Kelompok visual, silakan mengamati gambar dan bahan bacaan yang saya bagikan buku paketnya untuk mengidentifikasi tentang alat dan bahan serta tema yang terdapat pada karya seni lukis. Kemudian kelompok auditori, silakan melihat video yang sudah saya bagikan. Ya. Kelompok kinestetik, silakan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang terdapat pada pelajaran. Jadi yang dibahas di sini adalah tentang alat dan bahan dalam membuat suatu karya seni lukis. Untuk menentukan tema yang terdapat pada karya seni lukis, apa yang kita mengajukan? Konsep yang terdapat pada karya seni lukis itu, kalau misalnya objeknya itu menyangkut tentang aktivitas manusia, berarti temanya apa? Untuk kelompok visual, silakan baca bukunya. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat karya seni lukis. Yang pertama medianya dulu. Biasanya medianya untuk membuat karya seni lukis di mana? Apalagi modal kain itu. Kemudian pewarna yang digunakan. Pewarna yang digunakan itu bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan cat air, bisa menggunakan cat akrilik. Kemudian kelompok kinestetik, tuliskan alat dan bahannya. Jadi medianya dulu. Kalau medianya menggunakan gambar, tempatnya orang menggambar di mana biasanya? Gambar, apalagi kanvas. Kalau seperti gedung-gedung kayak itu di mana? Orang sedang berikut ini, ya. Ini harus disendirikan. Itu dan bahan media. Media itu adalah tempat untuk membuat karya sendiri. Sedangkan pewarna yang digunakan itu ada warna apa? Ini warna, ada krayon, ada air, ada cat kulit, ada cat minyak. Kemudian alatnya terdiri dari kuas, palet, dan palet.
Ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana kemarin saya sudah mengamati pada saat ibu melakukan pembelajaran. Jadi tujuannya kita hari ini ya bagaimana ibu sudah percaya diri dalam melakukan observasi. Jadi saya akan menanyakan lagi nih Bu. Dalam pembelajaran ibu yang kemarin itu, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ibu rencanakan? Iya, menurut saya sudah sesuai Bu, karena apa yang saya rencanakan seperti dalam SPP saya itu sudah dapat saya aplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Yaitu saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi 3 kelompok, yaitu ada kelompok audio, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Jadi sudah direncanakan dengan baik dan hasilnya cukup bagus ya Bu ya. Jadi tujuannya itu sudah tercapai. Kira-kira hal apa yang sudah memuaskan menurut ibu atau yang tidak memuaskan lah? Ya. Kalau menurut saya, hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran itu di mana anak-anak saya lihat sudah mulai aktif dalam kegiatan kelompoknya, di mana yang kelompok audio itu dapat melihat atau menonton video yang saya sudah berikan. Kemudian kelompok visual juga sebagian sudah bekerja sama dengan temannya, tetapi ada juga anak yang belum bisa kerjasama, hanya mengandalkan teman-temannya. Oh ya. Jadi dia tidak percaya diri terhadap apa yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki. Dia masih bergantung kepada temannya. Oh begitu Bu. Jadi dalam diskusi itu masih ada anak yang belum percaya diri Bu ya. Meskipun itu sudah diberikan KPD, kemudian diberikan tugas, tetapi masih malu-malu mungkin. Iya. Jadi ketika ibu mendapatkan anak yang seperti itu di dalam satu kelompok, kira-kira kalau dilihat dari skala ibu dalam pembelajaran kemarin, ibu berada di skala mana? Menurut saya kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, saya berada di skala 7 atau 8. Iya. Itu sebenarnya sudah lumayan ya. Tapi kan masih ada 2 angka lagi Bu ya, supaya bisa mencapai hasil yang maksimal ya. Jadi kira-kira kalau di 2 langkah tersebut supaya bisa mencapai hal yang maksimal itu, bagaimana cara ibu memberikan strategi yang baik lagi? Ya, mungkin saya harus menyiapkan media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemudian karena anak-anak biasanya menyukai hal-hal yang berada di luar ruangan dalam melakukan kegiatan, karena materinya kemarin itu adalah materi seni lukis, mungkin saya bisa lebih mengarahkan anak-anak untuk keluar dari ruangan, jadi tidak terfokus pada di dalam ruangan saja. Kemudian membimbing anak-anak yang mengalami
kesulitan pada saat kegiatan pembelajaran tersebut. Baik Bu, jadi nantinya yang menjadi strategi Bu ke depannya lebih memperbanyak lagi metode-metodenya Bu, ya. Kalau dari segi hambatan Bu, bagaimana Bu? Adakah hambatan-hambatan yang Ibu dapatkan pada saat pembelajaran? Ya, seperti itu tadi yang saya bilang, hambatannya itu anak-anak belum semuanya bisa bekerja secara aktif. Kemudian dari segi hambatan juga mungkin saya harus lebih membenahi diri lagi untuk menyiapkan media-media pembelajaran interaktif atau metode-metode yang lebih menarik lagi untuk anak-anak. Misalnya apa? Jadi kebutuhan siswa itu kita lihat kembali Bu ya, direfleksi kembali. Oh ini sebenarnya saya punya kekurangan di sini dan hambatan saya seperti ini. Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya lagi dan terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu kembali dan